Hari ini, Amerika Serikat dikenal sebagai negara adidaya, namun di balik benderanya yang berkibar megah, ada sejarah panjang tentang tanah yang direbut, perjanjian yang diingkari, dan air mata yang jatuh. Sejarah ini bukan hanya deretan angka dan nama. Ia adalah kisah manusia, kisah tentang penderitaan, tentang warisan yang hampir hilang, dan tentang keteguhan yang bertahan. Dengan memahami kisah ini, kita bisa melihat Amerika bukan hanya sebagai negara besar, tetapi juga sebagai tanah yang berdiri di atas warisan budaya ribuan tahun. Inilah sejarah Amerika yang berdiri di atas tanah Indian. Di balik gemerlap kota modern dan kibaran bendera Amerika Serikat, ada sejarah panjang yang jarang diceritakan. Sebelum Amerika menjadi negara superpower, daratan luas ini telah lama dihuni oleh bangsa yang kita kenal sebagai suku Indian atau penduduk asli Amerika. Mereka adalah bangsa dengan ribuan suku, bahasa, dan tradisi yang berbeda. Ada yang hidup di hutan lebat, ada yang berkelana di padang rumput, dan ada pula yang membangun kota besar. Salah satunya adalah Cahokia, sebuah pusat peradaban di dekat sungai Mississippi. Pada puncaknya, sekitar tahun 1050, Cahokia dihuni lebih dari 20.000 orang, lebih besar dibanding banyak kota di Eropa kala itu. Namun kota ini runtuh sekitar tahun 1350 akibat perubahan iklim dan konflik internal. Segalanya berubah ketika pada 12 Oktober tahun 1492, Christopher Columbus mendarat di Bahama. Kedatangannya membuka pintu bagi bangsa Eropa untuk menjelajahi benua baru ini. Spanyol, Inggris, dan Prancis berlomba menguasai wilayah. Mereka membawa kuda, senjata api, dan juga penyakit mematikan. Cacar penyakit ini menyebar lebih cepat daripada pedang atau peluru. Hampir 90% penduduk asli meninggal dunia. Pada tahun 1607, Inggris mendirikan koloni pertama di Jamestown, Virginia, dipimpin oleh Kapten John Smith. Koloni ini bertahan berkat bantuan suku Powhatan. Di sanalah muncul sosok legendaris, Pocahontas, putri kepala suku, yang menjadi jembatan diplomasi antara dua dunia. Tanggal 4 Juli tahun 1776, Amerika Serikat lahir lewat Deklarasi Kemerdekaan. Thomas Jefferson menulis, "Semua manusia diciptakan sama, namun kenyataannya kesetaraan itu hanya berlaku bagi orang kulit putih. Penduduk asli tidak dianggap bagian dari bangsa baru." Pada 28 Mei tahun 1830, Presiden Andrew Jackson menandatangani Indian Removal Act. Kebijakan ini memaksa ribuan orang Indian meninggalkan tanah leluhur mereka di timur. Mereka berjalan kaki menuju barat sungai Mississippi. Puncaknya adalah tragedi Trail of Tears. Tahun ke-1838, 16.000 orang Cherokee dipaksa berjalan lebih dari 1.500 km. 4.000 jiwa meninggal dalam perjalanan karena kelaparan, penyakit, dan cuaca dingin. Pada 20 Mei 1862, Presiden Abraham Lincoln menandatangani Homestead Act. Tanah gratis diberikan kepada warga kulit putih yang pindah ke barat. Bagi suku Indian, ini berarti tanah suci mereka kembali dirampas. Perlawanan pun muncul, seperti Perang Sue tahun 1862 dipimpin oleh Little Crow di Minnesota, dan pada 25 Juni tahun 1876 terjadi pertempuran Little Big Horn. Pasukan Jenderal Custer bertemu koalisi Lakota Sioux dan Cheyenne dipimpin oleh Sitting Bull dan Crazy Horse. Hasilnya mengejutkan, seluruh pasukan Custer tewas. Namun kemenangan ini hanya sementara karena pemerintah mengirim lebih banyak tentara. Pada 29 Desember tahun 1890, sejarah mencatat tragedi Wounded Knee.
lebih dari 250 orang. Lakota Sioux, kebanyakan wanita dan anak-anak, dibantai oleh tentara Amerika Serikat. Peristiwa ini menandai akhir dari perlawanan bersenjata besar suku Indian. Sejak saat itu, mereka dipaksa hidup di reservasi wilayah sempit, miskin, dan jauh dari tanah leluhur. Abad ke-20 membawa luka baru. Ribuan anak Indian dipisahkan dari keluarga mereka dan dimasukkan ke sekolah asrama. Rambut panjang mereka dipotong, bahasa asli dilarang, dan budaya mereka ditekan dengan kejam. Slogan yang digunakan sungguh kejam, "Kill the Indian, save the man." Namun meski ditekan begitu keras, budaya Indian tidak sepenuhnya hilang. Nama-nama negara bagian seperti Oklahoma, Massachusetts, dan Illinois berasal dari bahasa mereka. Bahkan sebagian prinsip demokrasi Amerika terinspirasi dari Konfederasi Iroquois, sistem musyawarah suku asli yang sudah ada jauh sebelum Amerika berdiri.